Jadi mujalasatu ahli zaman ta'arrud li ma'siyatid dajjal. Judulnya ya, malam hari ini duduk-duduk bersama orang-orang pada masa ini membuat seseorang cenderung bermaksiat kepada Allah. Duduk-duduk, nongkrong-nongkrong pada zaman ini, pada hadas zaman ini ya zamannya Ibnu Athaillah dulu. Ya, zaman dulu Sayyidina Syekh Ibnu Athaillah ini lahir tahun 640-an Hijriah. Ya. Wafatnya beliau umurnya sekitar 60-an tahun, 61 tahun. Anggap saja sekitar berapa? 700-an tahun. Hijriah, 700 Hijriah. Sekarang tahun 1447 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa tahun itu? 700 tahun yang lalu. Ya? Ya, kurang lebih 700-an tahun yang lalu. Ibnu Athaillah sudah dahulu, sudah bilang duduk-duduk ngobrol-ngobrol ya, kongkoi kan sampai sekarang ini cenderung lebih kepada membawa apa kemaksiatan. Nah kalau sekarang itu kira-kira gimana ya? Sekarang ini ya banyak yang menyampaikan, yang mengatakan apa zaman akhir. Nah kalau sekarang ini gimana? Dulu 700 tahun yang lalu Ibnu Athaillah sudah menyampaikan bahwa duduk-duduk ngobrol-ngobrol itu ya cenderung membawa kepada apa? Kepada maksiat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Man aktsara min mujalasati ahli hadzal zaman faqad ta'arrada li ma'siyatillah ta'ala. Jadi siapa orangnya yang lebih banyak duduk-duduk pada zaman ini, maka sungguh dia ya apa namanya? Ya menentang ya, dia lebih ke maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau apa namanya, Imam Ghazali itu menyampaikan ibadah terbaik hari ini ya harinya waktu Imam Ghazali an-naumu, tidur. Jadi apalagi kalau sekarang ya. Sekarang jadi ibadah yang terbaik itu tidur. Karena kalau nggak tidur kan entah kemana-mana. Matanya entah kemana-mana, tangannya entah bikin apa. Jadi masih lebih baik. Jadi kalau anak kita misalkan, yo kita pengennya terbaik. Misalkan anak kita itu kok mager terus, ngamat terus nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana, itu masih lebih baik. Coba kalau keluar ini, kalau keluar mungkin tadi apa kongkoi apa sih bahasa anak muda, kongkoi ya, nongkrong kongkoi apa nongkrong
Dan bisa juga Gus Dur juga malah bilang apa? Lebih baik nongkrong daripada dugem di diskotik misalnya. Masih lebih baik nongkrong. Jadi baik semua. Ya. Tapi yang terbaik ya gimana? Yang terbaik ya kayak gini ya. Ngaji ya. Waktunya ibadah. Waktunya kerja itu ibadah, Pak. Ya. Kerja itu ibadah ya. Using tenanan nyambut gawe. Ya. Kalau kita misalkan kerjanya untuk orang lain ya berikan pelayanan yang terbaik biar betul-betul perfect ibadahnya kan itu. Kalaupun kita sebagai pedagang ya jadilah pedagang yang tidak menciderai kan begitu. Jadi biar semuanya itu bernilai apa? Bernilai ibadah. Nah, karena ini ya orang yang lebih banyak ngumpul-ngumpulnya, lebih banyak nongkrong-nongkrongnya pada hari ini, pada zaman ini itu sungguh dia telah menentang ya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dicontohkan, misaluhu ini diperumpamakan kaman ja'alal hatuba al-yabisa bin nari wa yuridu alla yattaqida faqad arada muhalan li annahu qad warada. Jadi diumpamakan, dipercontohkan, dikasih contoh, kasih gambaran oleh Mu'tazilah orang yang menjadikan kayu bakar yang kering lalu dimasukkan ke dalam api ya. Lalu kemudian dia mengharapkan agar kayu bakar itu tidak terbakar. Ya sungguh itu adalah keinginan yang sangat muhal, yang sangat mustahil. Ya, lalu kayu bakar sudah dimasukkan ke dalam api. Lo kok menginginkan agar api itu tidak membakar kayu? Lo yo keinginan yang mustahil. Keinginan yang mustahil. Kenapa? Karena kayunya sudah masuk ke situ. Itulah perumpamaan kalau kita ngumpul-ngumpul. Kalau kita ngumpul-ngumpul yang di dalamnya tidak ada majelis ilmu atau yang di dalamnya tidak membuat kita lebih paham kepada Allah, atau ngumpul-ngumpul yang di dalamnya tidak membuat kita semakin takut kepada Allah, maka jauhi ya, jauhi. Kalau ngumpul-ngumpul kita dirasa-rasa kok makin jauh, makin menjauhkan kita kepada Allah, atau mungkin makin banyak ghibahnya, makin banyak menceritakan orang ya tinggal, jangan di situ. Itu ibarat apa tadi? Kayu kering ya yang dimasukkan ke dalam api. Loh, kita tahu kumpulannya itu orang-orang begitu. Oh yo sabot kita abot. Kita tidak akan mengikuti rasa-rasanya abot. Mesti ikut kebakar ya. Mesti ikut kebakar. Ya, mesti ikut kebakar. Maka alhamdulillah kita syukuri, saya itu benar. Syukuri ya kita punya majelis ilmu ya, syukuri itu tekadkan ya untuk bisa istiqomah ngaji, untuk bisa terus belajar ya gitu. Khusobil balai man arafan nasa wa asafihim man lam ya'rifihim man lam ya'rifhum ya. Ini emang anu Pak, ayo cek dulu terus ketemu huruf warna merah ya khusobil balai man arafan nasa wa asafihim man lam ya'rifhum. Jadi begini, orang yang tahu, orang yang ngerti pada orang lain ya, hidup di dalam mereka, hidup bersama mereka ya, yang mereka itu tidak tahu ya, maka itu akan dicoba, maka itu akan mendapatkan ujian. Kita hidup nih dengan orang lain, sementara kita tidak tahu orang lain itu seperti apa, kita tidak ngerti, maka kita akan dicoba dengan cobaan apa? Ya nggak tahu ya. Kita contoh misalkan ini kan lagi asik nih politik nih ya, hukum ya rame nih di media sosial ya, Tom Lembong Tom Lembong ini politik walon ya, nggak ngerti kan ya. Tom Lembong ini kan hampir pakar-pakar menyampaikan apa? Dia tidak bersalah kan gitu ya. Ya karena Tom Lembong nggak tahu
bersamaan dengan siapa dia itu. Dulu mereka melakukan kan, mereka berkarya, mereka bekerja kan nggak tahu. Kalau andai kata tahu, oh ini musuh, oh ini koruptor, pasti nggak akan, wah aku nggak jadilah berteman sama dia. Selamat nggak kira-kira? Selamat. Lah kita pun begitu Pak. Kita harus tahu, mau berteman itu harus tahu. Kita berteman dengan siapa itu harus tahu. Jangan sampai kita nggak tahu. Bisa jadi nanti diuji ya, atau memang diuji akhirnya. Dapat ujian. Mungkin banyak kisah-kisah yang lain. Kita nggak ngerti, apalagi misalkan ada lagi ujian yang seru ya. Kenalan lewat media sosial langsung menikah, itu kan ya. Oh, tahu-tahu diuji, rupanya batangan sama batangan, apa? Ya betul kan? Karena nggak tahu, maka dalam Islam itu namanya ta'aruf. Ta'aruf itu mengenalkan dulu, berkenalan, kenalan. Ini dari pihak laki-laki, ini dari perempuan kenalan. Lah ini dari media sosial, oke, kita nikah, gitu. Belum kenal kan? Belum kenal, belum paham nih. Ya diuji akhirnya. Apa ujiannya? Ya itu ujian macam-macam. Ya, kalau di dunia politik ya begitu ujiannya. Bisa terseret kasus seperti Tomembong atau yang lainnya kan. Nah, sama bahkan ya, alhamdulillah kalau ngomongin politik. Ya, kita pun begitu di dunia ini. Kalau mau berteman ya harus melihat siapa dia. Ya, jangan sampai kita nggak ngerti, kalau nggak ngerti nanti diuji. Ya, itu artinya apa? Khussobil bala man arafan nasa wa asafihi man lam ya'rifhum. Jadi kita nanti ya, orang yang mengerti pada orang lain dan hidup bersama dengan orang lain itu, tapi kita nggak ngerti siapa itu orang itu. Orang lain itu siapa? Bakal diberikan khusus apa? Ujian. Ujiannya ya macam-macam. Tadi contohnya sudah ya. Jadi farubama jalasta ghairu muttaqin. Nah ini lebih jelas lagi nih. Farubama jalasta ghairu muttaqin wa kunta anta muttaqiyan fajarraka ilal ghibati wa qaharaka fi nafsika. Nah, jadi terkadang engkau itu duduk dengan orang-orang yang tidak takwa. Ya, ghairu muttaqin. Terkadang kita ini duduk dengan orang-orang yang tidak takut sama Gusti Allah. Nah, wa kunta anta muttaqiyan, sementara engkau itu orang yang takwa. Sementara kita ini adalah orang yang takwa. Fajarroka ilal ghibah. Itu saja, orang yang takwa itu saja itu bisa apa? Tertarik untuk menghibah. Orang takwa ini, kita takwa, berteman sama orang yang tidak takwa. Fajar roka, bukan fajar lagi, bahkan wako haroka fi nafsik, bahkan terseret, dipaksa, dipaksa mau tidak mau karena lingkungannya begitu. Maka kalau sudah kayak gini ya memang apa? Sebelum ini sudah disampaikan apa pesannya? Uzlah, ya, khalwat, menyendiri. Menyendiri. Maka para wali-wali itu coba teman-teman lihat, kuburannya rata-rata di tempat apa? Gunung ya. Terus apalagi kayak apa? Syekh Barus, tahu Syekh Barus ya? Di Sumatera Utara itu. Itu mau naik ke sana berapa ratus tangga itu itu. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana ya. Jalan-jalan nanti kita ke sana ziarah. Gunung Jati, ya di gunung ya. Oh jauh, rata-rata jauh. Maka memang begitu kalau kita mau selamat ya memang diem. Tapi zaman sekarang angel, diem dikatakan ngomong, yo keplitut. Ya Allah ya. Jadi kalau kita ngaji itu begini nih, akhirnya takut. Ya memang kita harus takut lah. Harus takut. Kenapa? Ya. Maharobal qulub illa qillatal khauf ya. Ya, jadi apa? Hati tidak akan rusak. Hati itu tidak akan rusak.
kecuali mereka yang tidak takut atau sedikit sekali takutnya kepada Allah, hatinya akan rusak. Maka tanamkanlah rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, kalau mungkin takut, ingat pesan ayah ibu kita mungkin dulu ayah kita berpesan, "Nak, awas. Kamu jangan kali-kali melakukan apa gitu. Ini. Ingat pesan ayah, ingat pesan ibu." Ya. Jaga rasa takut itu, karena tidak akan rusak hati seseorang kecuali mereka yang hatinya tidak ada rasa takut. Udah nggak ada rasa takut ya sudah. Ya, jadi tidak akan tidak akan rusak ya, hati seseorang kecuali mereka yang rasa takutnya sedikit. Nah, jadi kalau kayak gitu gimana? Ya memang harus keluar. Ya harus keluar. Ya harus keluar. Apa? Fahruj ila sahrai taubah. Keluar. Ya, ke pertobatan. Kita harus sering-sering bertobat. Harus sering bertobat. Ya, baca istighfar, baca Sayyidul Istighfar, itu penting sekali. Ya, penting sekali. Mau tidur, apalagi mau tidur. Kalau mau tidur harus dikeluarin semua jimat-jimatnya, Pak. Apa? Subhanallah baca, Allahu Akbar baca, Alhamdulillah baca, Kulhu dibaca, semuanya dibaca sampai tertidur. Oh, mana tahu begitu bangun tidak bisa lagi. Sudah, loh, mau kawan. Kita kan tidak tahu. Ya. Nah, loh, makanya itu ya Allah kadang mau nunggu kapan ya, kalau enggak sekarang bergegas ya, beramal soleh. Mau nunggu dikasih apa dulu? Nah, kasih peringatan apa lagi? Ya, ayo ya, taubat ya, lakukan sekuat hati ya, untuk tetap dalam ketaatan. Jangan sampai rasa takut kita hilang. Udah, kalau gitu repot. Memang asik, ngumpul itu asik, apalagi ditraktir. Kopinya gratis, rokoknya gratis. Asik. Ada Allah. Kopinya gratis. Maka beruntunglah yang sibuk dengan pekerjaannya. Ya, mulai dari habis subuh, ya, sholat subuh, ya, sarapan sama keluarga, ngobrol apalah ringan-ringan, apa bercanda, apa-apa, ngantarkan anak kerja, dagang. Woi sibuk, nanti tahu-tahu asar sore, itu beruntunglah. Tapi lek nganggur, wis nganggur, ora duwe ilmu, jagongane karo jagongan sing mau, sudah. Ya, maka kan ya Allah. Ayo ya, teman-teman pertahankan majelis ini ya. Teman-teman yang udah punya majelis, ya santri-santri Tuhan ini yang sudah punya majelis, ikuti. Yo kesel memang nyebut gawe yo kesel. Ya, ning kapan lagi ya, tetap kudu ngaji. Tetap kudu harus ngaji. Harus ngaji kadang ya Allah. Pengennya ngaji terus, Pak. Ya. Pengennya apa? Pengen ngaji terus. Ini belum selesai, udah dikasih kitab ini. Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thoriqatil Akhirah. Lisaliki Thoriqil Akhirah. Ini saya tadi baca, ini menarik sekali ya. Jadi salah satunya itu barokah orang soleh. Barokah orang soleh itu umumnya, ini ada Habib. Umumnya orang meninggal itu kain kafannya baru apa baru banget? Baru kan? Beli sama Habib kan? Orang dulu simpan, Pak. Orang dulu simpan. Simpan ya. Dan ternyata yang penuh barokah itu adalah ya kain-kain yang biasa kita untuk sholat. Kain-kain ya yang untuk orang soleh sholat. Misalkan kalau sini Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Ahmad bin Hambal. Itu sampai mengutus gurunya minta komis macam gamis ya untuk itu. Ini betul, ini dari beliau ya. Dicuci dengan itu cucian bekasan cucinya itu barokahnya luar biasa. Jadi kalau bisa itu sarung yang biasa untuk sholat itu
itu besok untuk kain kafan kita. Ya tapi yang jahitannya ya dibuang kan. Nah, tapi kan aneh ya kalau orang kalau warna putih. ya, memang fikihnya sunnahnya putih, fikihnya putih. Tapi yang kalau mau barokah kain-kain yang baru ya kainnya untuk kita sholat atau mungkin sorban orang-orang soleh, baju orang soleh, oh itu berkah sekali. Oh, ada nggak kayaknya saya baru Saja, nah, ya. Ini bagus banget, ini menarik sekali buku. Ya. Jadi dapat hadiah lagi dari Kusko nih, ngarang ngirim kita. Jadi ya itu. Kadang kalau nggak pakai yang baru kan semacam ya. Wah ini mah. Ya itu. Jadi baju atau sesuatu yang dipegang oleh orang soleh itu adalah barokah. Nah itu penting. Kalau tadi saya baca itu untuk kain kafan. Habib. Kan sarung banyak. Ya, Masya Allah ya, saya juga kaget ya, juga ya, nggak terpikir, ya, terpikirnya selama ini ya serba baru, serba beli, ini juga ya, tapi ya nanti apa kata dunia, loh, kainnya malah kain batik, kain buruk lagi, padahal itu kain yang untuk sholat atau apa berkah itu bisa. Ya Allah. Sehari-hari gitu Pak ya. Ya untuk sholat, untuk orang-orang soleh itu sehari-hari orang-orang soleh. Sama ini kan taunya ya kayak para syuhada kan ya pakainya ngapain aja Pak. Nah taunya orang mati syahid itu loh yang pakai itu ya. Pakai kita perangnya gitu kan. Ayo, jadi kita belum jadi orang soleh. Ya. Belum jadi orang soleh. Kalau jadi orang pintar itu susah memang. Jadi orang pintar itu memang nggak gampang, karena harus banyak membaca, banyak ngaji, nggak selesai ngaji. Nah, tapi kalau soleh praktekan, ya insya Allah jadi orang soleh. Ya, dan ternyata, jadi jangan ikut-ikutan berkah, cium tangan sama orang soleh, sama Habib dan ya ini Habib nih, Wafadal ini, alhamdulillah Ruban ini ada Habib nih, berkah ya. Ya teman-teman ya, jadi itu tadi ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang, bersama dengan orang yang kita tidak tahu siapa mereka, maka kita akan dikasih ujian. Apa ujiannya? Ya tadi macam-macam. Ya, atau kalau kita berkongkol, bahasa berkongkol, apa Pak Aris? Bersekongkol. Enggak bersekongkol. Ngongkoi, bahasa gaul itu duduk itu apa namanya? Ngongkoi. Ya nongkrong lah ya. Ya, itu tadi ibaratnya apa? Kayu yang kering, ya. Kayu kering dimasukkan ke api. Tapi kita tidak ingin kebakar, karena mungkin itu mustahil. Maka kalau kita sudah tidak, memang yakin nggak bisa, ya jangan ikut-ikutan lah. Jangan coba-cobaan ikut ngumpul. Ciri-cirinya apa yang dijauhi tadi? Apa? Kalau kumpulan-kumpulan itu kok menjauhkan kita pada Allah, ya. Kalau kumpulan-kumpulan itu melalaikan kita kepada Allah, tidak nambah ilmu, tinggalkan. Sungguh pun itu dapat uang lah ya, tinggalkan. Karena kalau ngomong uang di tempat lain masih ada uang, ya, tinggalkan. Tapi ternyata kok kumpul-kumpulnya itu tambah ilmu, makin kita takut kepada Allah, ya, makin kita seneng ngaji dan belajar. Pertahankan perkumpulan itu, pertahankan duduk-duduk seperti itu. Ini sudah selesai, temanya pendek ya. Asbabu qorobil qulub. Insyaallah minggu yang akan datang, sebab-sebab rusaknya hati. Ya, sebab-sebab rusaknya hati. Apa sih penyebab rusaknya hati? Ya kita belajar bareng. Kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Asbabu qorobil qulub, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.